Iya, mengulang juga, ambil tugas. sukses selalu. Oke, baiklah kalau begitu saya akan serahkan acara ini pada moderator untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Dr. Dian, silakan. Baik, terima kasih Dr. Yordan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dokter-dokter sekalian, senang bisa bertemu Anda sekalian di forum Biomedika pagi ini. Kita mendapat kehormatan untuk bisa mendengarkan kuliah dari dua orang pakar mengenai karsinoma sel hati atau hepatocellular carcinoma. Pembicara kita yang pertama adalah Dr. Catherine Effendi. Saya bacakan sedikit CV beliau. Beliau adalah orang Indonesia, diaspora di Keio University, lulus dari Universitas Trisakti, pendidikan kedokteran pada tahun 2004, kemudian beliau mengambil kursus bahasa Jepang dan lulus tes bahasa Jepang fluency tahap 2. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan jenjang pendidikan S3 di sana sampai lulus pada tahun 2010 dan saat ini posisi beliau adalah asisten profesor di Department of Pathology Keio University dan Associate Researcher di Japan Bioindustry Association. Paper beliau sudah banyak sekali, pengalaman beliau juga banyak, jadi kita bisa mendengarkan apa saja yang sudah beliau kerjakan dan ilmu-ilmu mengenai karsinoma sel hati. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan Dr. Catherine untuk bisa membagikan ilmunya. Waktunya adalah 40 menit. Para audiens boleh menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, nanti akan kami sampaikan di akhir sesi kuliah. Terima kasih, silakan Dr. Catherine. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk para peserta yang sudah meluangkan waktu hadir di sini. Terima kasih juga untuk Prof. Ina, Dr. Dian, Dr. Yordan, Dr. Marini. Terima kasih sudah berkenan mengundang saya untuk bicara di acara ini. Jadi, ya mari kita dengarkan belajar bareng-bareng. Ini saya share screen. Oke. Oke, jadi hari ini saya akan berbicara tentang pendekatan molekular patologi untuk menentukan subklasifikasi dari HCC. Kenapa saya ambil topik ini? Karena seperti ilustrasi yang saya pakai, kita tahu ya berdasarkan perkembangan ilmu sekarang ini, kalau setiap pasien, meskipun sama-sama liver cancer, meskipun sama-sama HCC, masing-masing pasien ini bisa masuk kategori HCC subclassification yang berbeda. Jadi kenapa bisa begitu? Mari kita lihat sama-sama ya. Sebelum saya masuk ke pembicaraan secara khusus mengenai HCC, saya ingin mengulang sedikit tentang perubahan paradigma pengobatan kanker secara umum. Saya yakin para peserta di sini, rekan-rekan, teman-teman sejawat di sini pasti sudah sering mendengar tentang hal ini. Dulu kita kenal yang namanya konvensional model. Jadi kalau ada uncontrolled cell growth, ada kanker, maka pengobatan yang biasanya kita tawarkan itu 3 yang standar, surgery, radioterapi, atau kemoterapi. Tapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, terutama sejak selesainya Human Genome Project tahun 2003, kita jadi menyadari kalau sebenarnya setiap individu itu punya kode genetik yang berbeda, yang bisa membuat dirinya lebih rentan terkena suatu penyakit termasuk kanker. Jadi meski sama-sama ada sel kanker, di dalamnya sebenarnya ada perbedaan genetik yang mendasar. Seperti yang saya tunjukkan di gambar ini, gak semuanya sama. Ada yang something different di dalam sel kanker tersebut. Dan ini menyebabkan paradigma pengobatan kanker juga berubah. Dari konvensional menjadi apa yang kita kenal sebagai personalized, atau ada juga yang disebut individual medicine. Istilah ini pun menyebar luas, ya. Nah, istilah ini banyak dipakai, umum dipakai di masyarakat, semua sudah ngomong itu, oh ini
pengobatan kanker, sekarang personalized medicine, individual medicine dan sebagainya, lama-lama terjadi miskonsepsi. Jadi ada kesalahan, misunderstanding kalau yang dimaksud dengan individual medicine itu seolah-olah treatment itu dibikin khusus berbeda untuk setiap individu. Jadi untuk individu pasien A beda dengan pasien B, beda dengan pasien C pengobatannya. Sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan dengan personalized medicine. Jadi kemudian karena ada misconception ini, scientific community melalui National Research Council memperkenalkan tentang istilah precision medicine (PM). Dalam web glosarinya mereka sih tulis ya seperti saya tulis di sini. Jadi pada intinya bukan per satu-satu orang berbeda, tapi intinya itu adalah kemampuan kita untuk mengklasifikasikan si pasien kanker ini ke dalam suatu subpopulations atau subgroups yang punya ciri khas tersendiri, punya respons tersendiri terhadap pengobatan atau bagaimana dia punya prognosis itu ada ciri khasnya tersendiri. Nah, kemudian dari istilah precision medicine ini kita berkembang lagi menjadi istilah yang kita kenal sebagai pharmacogenomics. Jadi di sini studi ilmu yang mempelajari bagaimana kondisi genetik genom seseorang itu bisa mempengaruhi respon terhadap obat-obatan yang diterima. Jadi ini yang sekarang kita perlu ingat bahwa pengobatan kanker sekarang sudah mengarah ke arah precision medicine (PM). Berikutnya saya masuk ke hepatocellular carcinoma ya, HCC. Liver cancer termasuk HCC ini masih merupakan salah satu kanker yang umum ditemui. Dan berdasarkan data dari Globocan 2018, dia masih menduduki peringkat nomor 4 penyebab kematian karena kanker di seluruh dunia. Bahkan kalau di pria, dia masih menduduki tempat yang teratas ya untuk angka mortality karena liver cancer. Insiden rate juga masih tinggi untuk negara-negara di Eastern Asia, termasuk di Southeastern Asia, Indonesia, Filipina. Kita tahu resiko utama terjadinya HCC ini cukup banyak. Beberapa yang kita memang sudah kenal selama ini HBV, HCV, kemudian ada aflatoxin, kemudian ada metabolic syndrome, semua juga berperan. Dan risk factors ini bisa bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Jadi seperti di Jepang misalnya itu HCV ya, HCV infection itu masih predominant cause. Nah, kita tahu karena kita memang sudah kenal risk factor ini, kita sudah lama punya vaksin hepatitis B ya, kalau nggak salah dari tahun 1982 sudah dimulai vaksin hepatitis B dan ini sudah secara dramatis memang menurunkan prevalence dari HBV infections. Kemudian begitu pula HCV ini juga sudah banyak mendapat perhatian, baik jadi ada perkembangan dari riset maupun treatment yang pesat, bahkan kita tahu di tahun 2020 itu hadiah Nobel di bidang medicine diberikan ke penemu dari hepatitis C virus. Nah, berikutnya, kalau di Jepang ini bagaimana ya HCC di Jepang ini? Jadi di sini HCC juga Jepang ini masih masuk dalam kategori 5 besar penyebab kematian karena kanker yang sering ditemui. Jadi kalau di pria di nomor 1 itu paru, lambung, usus besar, kemudian ada pankreas, ya pankreas memang masih masalah, dan kemudian liver cancer. Dan tadi seperti yang saya sudah bahas, sekarang dengan adanya vaksin hepatitis B, kemudian juga hepatitis C virus ini meningkat ya kemajuan perkembangan treatmentnya. Kita tahu ada yang kita kenal dengan direct acting antiviral therapy seperti Harvoni. Ini HBV dan HCV ini prevalensinya mulai berkurang. Dan begitu pula di Jepang, sekarang kebanyakan yang keluar itu adalah Navaldi. Jadi Navaldi ini mulai meningkat kasusnya, bukan meningkat sebenarnya, memang jadi lebih terlihat ya dibandingkan sebelumnya di Jepang. Dan grup kami sendiri juga sudah mengeluarkan guidelines tahun 2010 dan kemudian kita rubah lagi guidelines tentang NAS dan Navaldi ini di tahun 2015. Ini dikeluarkan oleh Japanese Association for Pathology, JSP, dan saya dalam bahasa Jepang, tapi kami juga bikin dalam bahasa Inggris. Bisa dilihat kalau ada yang berminat untuk melihat bagaimana guideline patologis di sini tentang Navaldi.
Nah, berikutnya, kenapa sih gitu? Kenapa HCC ini udah dari dulu kita tahu, risk factors juga kita tahu, tapi masih jadi masalah, masih belum bisa kita atasi dengan baik. Salah satu penyebab utamanya karena HCC ini terkenal sebagai kanker yang tipikal yang berkembang secara multistage heterogeneous. Jadi HCC ini umumnya berkembang dalam konteks chronic liver disease, ya, termasuk chronic viral hepatitis, alcohol-induced liver injury, fatty liver, dan sebagainya. Kemudian dia ada tahapan-tahapan berkembang, jadi ada dysplastic nodule, kemudian ada well differentiated early stage HCC, kemudian kami juga untuk propose ada istilah nodule in nodule type HCC sebelum dia berkembang menjadi advanced HCC. Nodule in nodule type HCC ini jadi dalam kalau kita lihat ini moderate differentiated HCC, ya ini tapi kalau kita lihat sebenarnya di dalam waktu dilihat mikroskop, secara histopatologis di dalam itu ada nodule lain yang sepertinya lebih advance stage-nya, yaitu ada poor differentiated HCC. Jadi kita nyebut itu dengan istilah nodule in nodule HCC. Ada juga kasus-kasus di mana tidak ada perkembangan seperti ini, tapi langsung menuju advance HCC yang dikenal dengan nama de novo hepatocarcinogenesis. Jadi ada direct development to the advanced stage of HCC, ya. Nah, belakangan kita juga propose kalau early HCC ini bisa dibagi lagi menjadi low grade early HCC dan high grade early HCC. Jadi kalau high grade early HCC ini cenderung punya stromal invasion yang lebih jelas dibandingkan dengan low grade early HCC, dan kemungkinan ini untuk berkembang menjadi progress HCC itu lebih besar, sehingga kita propose kalau interventional treatment itu sudah harus segera dimulai kalau kita merasa bahwa nodul ini adalah high grade early HCC. Jadi ini kita bisa jelas ya lihat kalau HCC ini perkembangannya heterogeneous dan molecular genetics yang berperan dalam setiap step perkembangan HCC ini juga banyak, ya. Dan bisa lain-lain dalam setiap perkembangan stage HCC tersebut. Ada yang dari awal sudah terlihat, ada juga yang seiring waktu ya setelah progres HCC ini baru keluar. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi kalau kita lihat sini, kemajuan teknologi kedokteran saat ini kita dengan mudah melakukan apa yang disebut dengan gene expression profiles. Untuk HCC ini saya perkenalkan ada dua hasil jurnal yang terkenal, yaitu dari Hoshida dan dari French Group, ya. Nah, dari Hoshida Group ini tahun 2009, jadi mereka cek sekitar 600 kasus HCC katanya. HCC-nya mereka melakukan gene expression profiles dan mereka di sini mereka bagi yang warna merah ini disebut S1 group, S2 group untuk yang warna biru, dan yang S3 group untuk yang warna kuning. Jadi di sini mereka bisa lihat kalau yang S1 group ini, yang merah ini, di dalam grup ini pun ada gene yang upregulated maupun downregulated. Jadi mereka klasifikasikan HCC ini sepertinya bisa dibagi dalam 3 grup dengan gene expression profile yang berbeda. Kemudian dari French Group, mereka juga melakukan sekian banyak expression profile menggunakan 6.000 lebih probe sets, dan di sini mereka bisa mengklasifikasikan menjadi yang dikenal dengan G1 sampai G6 group, G1, G2, G3, dan ini juga memiliki gene expression profile yang berbeda. Nah, dari dua yang berkembang ini, jadi kan waktu itu kita, berarti HCC ini punya memang gene expression profile, punya background profile genetik tersendiri yang berbeda. Kayak apa sih gitu. Nah, yang di sini tahun 2010, jadi ini dari paper dari Hoshida ini melanjutkan bahwa HCC ini bisa dibagi menjadi agresif HCC dan less agresif HCC. Jadi yang agresif HCC ini ternyata S1 dan S2 group dari Hoshida ini masuk kemari. Dan ini ternyata overlap dengan G3, G1, G2 dari French group. Kemudian yang less aggressive HCC, ini yang cenderung mempertahankan bentuk fisiologis retain hepatocyte-like phenotype, dan well differentiated, cenderung smaller tumor dibandingkan aggressive HCC group. Ini ternyata juga overlap dengan G5 dan G6 dari French group. Ya. Jadi dari sini mereka juga berusaha membandingkan dengan beberapa independent studies lain. Jadi seperti dari Yamashita studies, ada outcome positif dan outcome negatif group, itu dimasukkan ternyata cocok kayaknya seperti dengan S2 group. Nah dari sini kita bisa lihat kalau
HCC punya specific signatures, dan dari sini kita ada kemungkinan bisa prediksi gimana sih pasien outcome dan bagaimana kita harus memperbaiki pengobatan kita, manajemen kita terhadap pasien HCC. Jadi sejak ada itu kita terus ya berkembang melihat bagaimana sih molecular classification of HCC. Tahun 2015 dipropose tentang ini, jadi yang tadi disebut agresif dan less agresif group, disebut lagi sekarang ini proliferation class dan non-proliferation class. Jadi HCC dibagi into two major classes ya berdasarkan data ini, dan kemudian ini juga dicocokkan dengan berbagai macam kemungkinan genetik yang berperan di belakangnya, termasuk dengan clinical features. Jadi kalau di proliferation class ini kita lihat kalau ini banyak dipengaruhi dengan signaling pathway yang berurusan dengan cell proliferation. Di sini kita lihat ada S2, X1 group dari Hoshida masuk di sini, dia cenderung karena progenitor right type, dan kemudian G1, G3, 5 dari French group juga overlap di sini. Dengan banyak signaling pathway yang berkembang, dan ternyata clinical features-nya cenderung seperti yang di sini HBV. Background itu banyak, dengan kecenderungan lebih tinggi, high AFP levelnya, poor differentiated, dengan banyak vascular invasion, dan outcome-nya juga cenderung lebih buruk. Sebaliknya yang non-proliferation class, ini dia mempertahankan tadi hepatocyte-like features, ini yang cenderung less aggressive class, dan kemudian dia cocok dengan S3 dari Hoshida, dan kemudian atau G5, G6 dari French group. Lalu di sini yang berperan adalah canonical Wnt beta-catenin signaling pathway yang cenderung masuk di sini, dan kemudian clinical features-nya kita lihat di sini ada HCV dengan lebih baik ya outcome semua vascular invasion maupun lebih cenderung well moderate differentiated secara histopatologi. Jadi kelas ini menggambarkan bahwa HCC ini bisa punya different biologic background, latar belakang yang berbeda, dan ini bisa punya implikasi yang berbeda untuk pengobatan HCC. Nah, sedikit saya mau cerita di sini terkait dengan non-proliferation class. Itu ada yang classical Wnt signaling pathway di sini ya. Ini ada satu target gene yang terkenal, yaitu LGR5. Kenapa saya mau bicara ini? Karena ini bisa terkait dengan benar ya ini masuk gitu non-proliferation class atau tidak. Nah, kebetulan si LGR5 ini memang terkenal sebagai Wnt beta-catenin pathway target ya. LGR5 singkatan dari ini panjang banget emang, ya sedikit repeat. Kalau nulis paper title udah langsung habis jumlah word yang harus ditulis. Nah, LGR5 ini terkenal dia ini sebagai stem cell marker. Jadi dia ini positif katanya banyak ditemukan sebagai stem cell markers yang yang ditemukan di intestine, lambung maupun di hair follicle. Jadi ada jurnal yang menyatakan bahwa differentiated epithelial cells dari lambung itu semuanya ternyata originate berasal dari LGR5 positif cells ya. Dan kemudian di hair follicle itu juga aktif stem cells-nya, NIS-nya itu juga LGR5 positif. Dan ini memang ketemu juga positif katanya saat fase hair itu tumbuh ya, rambut itu tumbuh fase anagen. Nah, si LGR5 ini merupakan target dari yang terkenal itu Wnt beta-catenin signaling pathway. Ini adalah signaling pathway yang terkenal di cancer ya, berperan dalam pembentukan cancer cell. Jadi secara Wnt-catenin ini bisa on off. Jadi kalau dia lagi off, Wnt ini off, ini si beta-catenin ini dalam posisi yang kita sebut destruction complex. Dia akan berada di cytoplasmic count. Tapi dalam keadaan tertentu di mana ada rangsangan, ada yang membuat si Wnt catenin signaling ini menjadi on, si destruction kompleksnya akan lepas. Jadi APC ini akan degradasi dan beta-catenin ini bisa masuk ke dalam nukleus. Kalau beta-catenin ini masuk ke nukleus, dia akan on dengan dan mengaktifkan target gene. Salah satu yang diaktifkan itu ada LGR5 dan akhirnya akan menjadi sel itu proliferasi karena si LGR5 ini positif. Jadi ini nggak heran ini Wnt beta-catenin maupun LGR5 ini terkait dengan cancer stem cells atau cancer signaling pathway. Nah, menariknya apa LGR5 ini? Ternyata LGR5 ini waktu kita cek itu high expression di HCC cell lines. High expression-nya itu ekspresi levelnya tinggi itu di HEPG2
dan di PLC PRF5 atau ALEX cells yang cenderung memiliki sifat itu non-metastatic HCC cell lines. Jadi, wah ini kenapa dia bisa non-metastatic HCC cell lines? Bagaimana kalau si LGR5 ini dimasukkan ke sel yang sebenarnya tidak ada gitu ekspresi atau rendah ekspresi, apa yang berubah? Jadi waktu itu kita menggunakan KYN2, jadi yang memang asalnya ini rendah ekspresi dari LGR5-nya, dan kemudian kita buat LGR5 overexpressing HCC cells. Dan di sini LGR5 overexpression cells ini ternyata membentuk nodular tumors yang cenderung morfologinya itu lebih agregasi, lebih kuat ya, nggak loose dibandingkan dengan empty vector control cells. Dan kemudian kita coba cek dengan migration eksperimen ya, migration cells. Jadi kita dari cell disk itu kita scratch dan kemudian kita lihat bagaimana sel yang punya overexpression LGR5 dan kontrol itu berbeda migration cells-nya. Jadi ini kita scratch, ini 0 hours, dan kemudian kita lihat waktu 24 hours, ternyata yang overexpress LGR5 ini cenderung lebih lambat untuk migration cell menutup kembali bekas scratch kita itu. Sedangkan yang empty vector control ini mereka sudah cenderung lebih cepat, ada lamellipodium, dan kemudian sel sudah menutupi dari scratch kita. Jadi kenapa ini saya tunjukkan? Karena ini berarti ini HCC ini express LGR5. Tapi HCC yang bagaimana? Ternyata ya tadi kita lihat itu lebih slow migration. Kemudian cenderung untuk yang non-metastatic type. Jadi itu cocok masuk ke dalam, yang memang dia target dari classical Wnt signaling pathway dan dia masuk ke selama ini non-proliferation class yang cenderung less metastatic. Oke, nah kemudian secara patologis ya, tadi kita lihat itu pembagian semua HCC classification itu rata-rata berdasarkan gene expression profiling. Tapi kalau kita setiap kali melakukan gene expression profiling, kita mencoba ambil spesimen setiap kali dengan microarray analysis, ini nggak mudah dalam diagnostik sehari-hari. It's time consuming. Jadi kenapa kita nggak coba lihat dari patologi, apa yang bisa kita lihat dari sini, apakah ada kemungkinan dia bisa masuk subclassification tertentu. Jadi waktu itu kami propose coba dengan IHC staining ya, based on IHC staining. Kita pakai beberapa marker yang kita pakai itu antara lain CK19 SALL4 outcome, beta-catenin GS dan P53 bisa dilihat di sini. Kita cek sekitar 162 samples dan kemudian semua samples itu kita cek pewarnaan ini, kita buat staining score, dan kemudian kita lihat mana yang positif dan mana yang negatif, lalu kita masukkan dalam tabel seperti ini yang kita sebut heat map table. Dan dari sini ternyata kita bisa identify 3 groups. Jadi ada dari stem cell markers group. Di sini adalah grup cancer HCC samples yang CK19 SALL4 atau outcome positif group. Ya, ada di sini kita sebutnya BS group. Dan kemudian ada HCC samples yang positif untuk beta-catenin dan GS group. Di sini Wnt beta-catenin group dan kemudian ada samples yang semua pewarnaan ini negatif. Untuk P53 sebenarnya ada kita P53 only positif group, tapi kita belum bisa masukkan ini ke kasan sendiri karena memang P53 mutation dan P53 expression ini tidak serta-merta langsung berkorelasi ya, jadi masih little bit complicated, jadi kita agak masukkan dulu sementara. Kita propose untuk BS group, WB group, and negative group. Nah, mungkin teman-teman sejawat juga sudah tahu kalau CK19 ini memang terkenal ya, dia biliary stem marker. Dan kalau di Jepang ini sekitar 4-10% dilaporkan positif HCC untuk CK19 dan kalau di luar katanya sekitar 10-30%. Dan CK19 expression ini juga memang sudah asosiasi dengan poor prognosis dan poor tumor differentiation ya. Kemudian SALL4 itu juga terkenal sebagai oncofetal protein, jadi dia express di fetal liver tapi tidak di adult liver. Dan ini cukup bervariasi ekspresinya dari 1-55% katanya dan juga correlated dengan poor prognosis, begitu pula dengan outcome-nya ini kalau outcome positif diikuti dengan AFP levels yang juga tinggi itu biasanya poor prognosis. Nah, kemudian kami tentu cek jadinya dengan Kaplan-Meier analysis kami mencek gimana sih hubungannya dengan recurrence rate. Jadi di sini kami lihat kalau CK19 positif dan SALL4 positif cases ini punya significant shorter time untuk relapse dibandingkan dengan yang negatif cases.
Tapi yang outcome positif itu enggak. Ya, jadi nggak signifikan perbedaan antara outcome positif dan outcome negatif cells. Dari sini kami bikin jadi BS group ini dibagi jadi BS1 subgroup yaitu CK9 dengan sulfur positif, dan BS2 subgroup outcome only positif yang cenderung sedikit kurang agresif dibandingkan kalau dia memiliki CK9 yang sulfur positif masuk ke dalam BS1 subgroup. Kemudian kalau kita lihat perbandingan dari grup-grup lain juga, BS subgroup ini cenderung memang rate lebih tinggi dibandingkan dengan yang negatif atau WB group. Nah, ini terus gimana si BSWB WB group yang sudah dipropos secara patologi ini, bagaimana kalau kita masukkan dengan yang tadi yang sudah kita ngomongin dengan ACC subclassification sebelumnya. Jadi kita propos kalau ini proliferation si BS negatif dan WB class ini ada kemungkinan di sini sepertinya. Jadi yang BS group ini cocok dengan proliferation class. Ya, CK19 positif, outcome positif, cenderung cocok dengan S1 or G1, G3 dari gene signature yang tadi sudah diperkenalkan. Dan kemudian yang WB group ini cenderung masuk non-proliferation class, tadi dengan beta-cateninnya signaling pathway dengan LGR5 dengan ST3, 4, T6 group. Kemudian nanti saya bicara sedikit tentang OATP1B3, is very interesting here. Dan kemudian ini ada, kita juga lihat dengan clinical features dan dengan tumor microenvironments. Kita tahu tumor microenvironment juga penting dalam perkembangan SCC karena bagaimanapun ya tumor microenvironment akan punya role untuk bikin si liver cancer ini kanker ini akan lebih baik atau tidak. Ya. Salah satu yang kita harus cek adalah CRAS SCC. Jadi CRAS SCC juga merupakan subtype yang saya rasa juga sudah direcognize oleh WHO ya, termasuk dalam yang edisi terbaru ya, 5th edition-nya dari WHO, dan kita sempat mengeluarkan rombong, kita sempat mengeluarkan propos kalau si CRAS-nya bisa dibagi CRAS dengan fat, dengan steatotic clear cells, dan CRAS dengan yang without fat dan with fat. Dan CRAS yang ternyata tidak punya fat cells, lebih cenderung kurang fat cells, itu cenderung masuk ke dalam proliferation class. Sedangkan CRAS HCC yang punya banyak fat cells itu cenderung masuk non-proliferation class. Yang CRAS HCC dengan fat class ini kalau yang patologi mungkin ngerti ini juga sebenarnya cocoknya overlap similar dengan steatohepatitis, salah satu subtype yang juga direcognize oleh WHO yang baru, tapi kalau grup kami ini sedikit ini similar tapi nggak sama karena kalau di steatohepatitis ini mereka tidak mewajibkan harus ada fibras, sedangkan kalau di CRAS ini kita mewajibkan salah satu syaratnya ada fibras SCC yang namanya juga CRAS SCC. Oke, nah sini kita bisa lihat jadi kalau memang SCC ini punya macam-macam subclass dan juga bisa overlap dengan berbagai macam molecular classification yang lain. Nah ini saya sedikit mau bicara tentang ini. Kenapa ini menarik? Karena ini mengcombine radiopathological. It's a new field dan ini juga menarik karena kita bisa menilai kira-kira HCC ini masuk ke subclassification yang mana dengan radiologi. Jadi ini kita sebut dengan patholoradiological correlation di HCC. Kita pernah mengadakan penelitian yang menggunakan OATP1B3 expression, is a transporter yang dipakai untuk mengantarkan gadocytic acid untuk dipakai di UV MRI. Jadi ini kita lihat menariknya. Ini ada satu liver dan di dalamnya itu ada multinodule. Kita tahu liver cancer SCC ini punya multicentric ya, bisa ada kemungkinan multicentric nodules. Ini ada T1 dan T2. Jadi yang di sini ABCD ini pewarnaan ini koresponden dengan T1, sedangkan yang di bawah ini FGHI ini pewarnaan yang koresponden dengan T2. Nah kita bisa lihat kalau dari yang T1 ini, jadi ada tumor yang dua berbeda ini, yang T1 ini cenderung ditandai dengan mark fatty change dalam pewarnaan HD dibandingkan dengan yang T2. Kemudian di sini juga GS staining-nya cenderung inhomogeneous, sedangkan di sini GS staining-nya strong, homogeneous. Kemudian beta-catenin di sini negatif, dengan beta-catenin ada nuklear, beta-catenin staining-nya ini positif. Begitu pula ITP1B3 expression-nya di sini cenderung low dan di sini cenderung banyak. Dan uptake dari gadocytic exit-nya pun berbeda. Jadi di sini cenderung ada enhance, ada peningkatan dari MRI-nya, peningkatan gadocytic image-nya, sedangkan di sini cenderung tidak. Dan ternyata ini bisa menunjukkan bahwa ini
dua nodules dalam satu liver sama-sama isi itu bahkan bisa punya different gene signaling alteration, bisa punya unique features. Jadi ini ada kemungkinan yang ini lebih well differentiated, lebih baik gitu outcome-nya. Sedangkan di sini mungkin kita perlu intervensi lebih cepat gitu dengan si T1 ini karena dia cenderung prognosisnya mungkin lebih tidak baik dari yang T1 tersebut. Nah, ini kenapa menarik kalau mungkin ada teman-teman dari patologi yang berminat juga dengan radiologi. Dari sini kita bisa melihat molecular level tumor information pun bisa kita akses sebenarnya secara non-invasif. Dan non-invasif ini menarik ya, semua pasien juga pasti akan memilih rata-rata kalau bisa cek dengan non-invasif, good idea gitu. Dan sepertinya mungkin bisa gitu nanti ke depannya kita bisa punya pathoradiological pendekatan secara pathoradiological. Next, tadi kita bicara banyak sekali molekular genetik yang berperan dan kemudian kita tahu SCC juga multi-state dan heterogeneous. Salah satu yang saya mau tarik di sini adalah tentang TAR promoter mutation. Ini juga topik yang terkait dengan pathological features di SCC. Dan kita tahu telomerase ini penting dan merupakan widely observed fenomena sering terjadi di cancer. Tidak hanya di HCC ya, banyak di tempat-tempat lain ada reactivation telomerase, ada di glioma, di glioblastoma, semuanya banyak termasuk di HCC. Nah, di HCC ini ada 3 mekanisme yang menyebabkan alteration dari TAR gene. Yang terkena adalah TAR promoter mutation, ini paling banyak, kemudian ada amplification dan viral genome integration. Yang viral genome integration ini mungkin juga masih tahu nih, biasanya HBV HCC ini banyak berperan di viral genome integration. Nah, saya bahas di sini yang paling banyak mutation. Jadi mutation itu terjadi apa? Mutation ini terjadi perubahan nucleotide di TAR promoter mutations. Jadi dari transcription startnya itu dari -124 -146 base pair kita sebut dengan two cancer specific hotspot mutation. Di sini ada mutation yang terjadi dan akhirnya menyebabkan terjadi peningkatan telomerase activity dan telomer length yang berperan dalam pembentukan kanker. Dan menariknya di HCC TAR mutation ini sudah ditemukan sejak awal, sejak masih low grade dysplastic nodule ya, menurut yang dikeluarkan ini dari French group lagi ya, di hepatologi. Dibandingkan dengan beta catenin mutation atau P53 mutation yang memang juga terkenal di HCC, si TAR mutation ini sudah terjadi lebih awal saat masih pre-malignant lesions. Sedangkan beta catenin P53 ini ternyata terjadi belakangan. Nah, pada saat tumor itu sudah lebih progres. Jadi, kalau gitu ada apa di sini kan? Apa yang menarik di sini? Dan kita juga tahu dia ini, ya namanya kita patologi. Jadi, apakah ada hubungan antara yang terjadi di sini dengan SCC morphological features? Jadi, waktu itu grup kami juga ya ambil cells, cek kita punya sampel, kita melakukan DNA extraction dan kita melakukan sequencing, lalu kita bisa lihat kalau di sini ada terjadi perubahan baik dari forward maupun reverse sequencing. Kita lihat ada perubahan nukleotida, ada double peak di sini dari G to A atau maupun dari berubah dari jelas C to T. Itu kita masukkan sebagai TPM positif samples, dan kalau tidak ada apa-apa normal kita masukkan sebagai TPM negatif samples. Dan ini kita cek, jadi SCC mana aja yang TPM positif dan SCC mana aja yang TPM negatif. Nah, dan kita lihat secara retrospektif cohort, kita lihat kalau SCC yang punya TAR promoter mutation positif SCC ini sebelah sini, dan ini yang TAR promoter mutation yang negatif, TPM negatif SCC. Yang positif SCC itu cenderung banyak nodul ya, cenderung perkembangannya ini kok sepertinya intratumoral heterogeneity-nya kok tinggi gitu ya, sepertinya di sini TAR mutation positif. Dibandingkan dengan yang negatif SCC, yang TPM negatif SCC ini cenderung one single nodule dari secara penampakan makroskopik. Jadi kita memang tahu kalau HCC ini kayak yang tadi ya, yang one single nodule, ada memang HCC yang seperti ini, yang jadi kalau kita lihat secara histopatologis pun ya memang dia ini 100% moderate differentiated HCC. Tapi ada juga HCC yang sepertinya ini lebih banyak pattern yang terdapat di dalamnya. Jadi seperti yang di sini misalnya yang kuning ini ternyata kalau kita ini masih well differentiated HCC, tapi di bagian sini dia sudah moderate differentiated HCC, dan di sebelah sini dia sudah ada poor differentiated pattern. Ini saya sebutnya ini sebagai pattern ya, karena sebenarnya kalau kita kasih laporan patologi ke pasien, kita akan ambil yang diagnosis terbesar ya, pattern terbesar yang masih poor atau moderate itu tergantung dari bagian terbesar yang kita analisa.
Nah, terus dari sini kita lihat intratumoral heterogeneity ini bagaimana kita menunjukkan intratumoral heterogeneity, gimana kita bisa bahwa HCC ini memang punya seperti ini. Jadi waktu itu kami mencoba untuk menghitung satu demi satu case yang kami gunakan dengan whole slide analysis, semua dilihat dengan mikroskop, histopatologi, dan kami cek misalnya, di case ini misalnya ini 20% dia punya well pattern, kemudian 60% dia punya moderate pattern yang orange, dan kemudian yang ini sisa 20% dia punya poor pattern. Nah, kami lihat kalau yang type promoter mutation positive HCC memang cenderung kok kayaknya lebih banyak pattern yang ada di dalam dibandingkan dengan yang negatif HCC, TPM negatif HCC, cenderung one single pattern. Lalu kami hitung, tunjukkan ya supaya bisa jelas, itu kami hitung dengan namanya istilahnya homogeneity index. Jadi kalau homogeneity index ini kami hitung hasilnya 1, itu berarti dia hanya one single pattern. Tapi kalau kurang dari 1, itu ada kemungkinan dia punya pattern lebih. Dan memang kita waktu itu TPM positif HCC ini cenderung punya rata-rata dari homogeneity index yang lebih rendah dibandingkan dengan TPM negatif HCC. Ini juga kami pastikan lagi dengan cek benar atau tidak apakah dia dibandingkan dengan punya lebih dari 2 pattern atau single pattern, dan memang kecenderungan kalau yang tipe yang positif HCC ini significantly dia punya TAT promoter mutation positif dibandingkan dengan yang single pattern, cenderung tipe TAT promoter mutation yang negatif, dan lebih banyak di HCV, sementara yang single pattern ini lebih banyak di HCV. Rata-rata dari homogeneity index yang lebih rendah. Nah, ini summary jadinya secara singkat dari apa yang sudah kami lakukan. Benar atau tidak kepada dibandingkan dengan ini TPM positif HCC, jadi kami waktu itu cek dari seluruh kasus kami sekitar 55% dari kasus case yang kami pakai itu 58% punya TPM positif, TAT promoter mutationnya positif. Ini cocok dengan memang laporan dari berbagai tempat lainnya. Kalau sekitar separuh dari HCC itu punya TAT promoter mutation positif. Kemudian macroscopic heterogeneity pun cenderung lebih banyak terlihat di sini dibandingkan yang TPM negatif. Histological heterogeneity pun cenderung lebih banyak di sini, dan kemudian homogeneity index di sini lebih rendah, lower dibandingkan dengan TPM negatif HCC. Dan ini juga ya saya tidak tunjukkan hasil di sini, tapi ini terkait dengan older age, HCV, dan ini dengan HPV. Ini cenderung masuk WB subgroup, dan di sini cenderung masuk BS subgroup. Jadi kalau tadi balik lagi akhirnya ke HCC subclassification, oke, ini juga sudah kami keluarkan ya, ini sudah keluar di rombong, kami sudah keluarkan tahun lalu ini rombong ini keluar tentang intratumoral heterogeneity yang related dengan TPM positif HCC. Kalau kita kaitkan lagi dengan HCC subclassification, terus di mana tadi si TPM positif, meskipun belum jelas ya, karena masih banyak kita harus cek macam-macam, ada kemungkinan jangan-jangan di sini. Jadi dia cenderung masuk ke WB, kalau kita lihat memang juga cocok dia lebih banyak di HCV dan sebagainya. Jadi sebenarnya secara histopatologis kita patologi features pun, histopatologi pun ada kemungkinan kita bisa dari situ kita bisa kira-kira ya ini bisa reveal satu subclass grup dari HCC. Ini yang ingin saya katakan ya. Dan akhirnya kemana sih kita arahnya gitu? Kita dari tadi kita dari genome profiling, dari molecular patologi, kemudian baik dari histopatologi, tumor features, ini semua akhirnya balik ke HCC subclassification gitu. Kita mencoba mencari mana yang lebih cocok dia masuk ke klasifikasi yang mana dari HCC. Ini sebenarnya slide terakhir dari saya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan gitu dari hasil riset genom dan semua akhirnya akan membuat kita harus mengubah treatment strategi kita menuju precision medicine. Kalau kita mau punya yang namanya precision medicine seperti yang tadi saya bilang waktu di awal-awal pembicaraan, precision medicine ini harus dibuat berdasarkan precision diagnosis. Dan bagaimana kita bisa mencapai precision diagnosis? Precision diagnosis bisa dicapai kalau kita bisa mengintegrasikan data patologi, molecular patologi, information semuanya dari radiologi dan sebagai technological diagnosis. Dan kita punya precision diagnosis. Jadi ini sebenarnya memang translational research yang ini ideal flow dari medical treatment saat ini. Dan dengan punya precision medicine, kita harap kita bisa memberikan new hope, harapan baru ya untuk pasien kanker.
Jadi ya tujuan akhir dari apa yang kita lakukan dari basic research maupun aplikasi clinical application akhirnya akan kembali untuk pasien juga. Oke, itu terakhir dari saya, dan ini slide terakhir. Jadi ini kami di Kew University, ini lab saya dari Departemen Patologi. Bisa dilihat kalau dari sini kan yang rambutnya paling putih ya itu tentu profesor saya. Jadi memang yang sudah makan asam garam dalam dunia patologi itu yang rambutnya sudah duluan memutih dan jadi profesor. Dan ini kami waktu itu ya lagi makan malam bersama, dan kemudian ini dari lab, dari departemen kami semuanya saat itu kami punya seragam baru untuk baseball, untuk pertandingan baseball. Jepang ini suka dengan pertandingan baseball, dan termasuk grup kami patologi ini sering mengadakan pertandingan baseball setiap tahun rutin, bertanding dengan 4 universitas lainnya dari Chiba, Tokyo University, dan selalu kalah. Gak tahu kenapa. Jadi dikasih seragam baru, tapi waktu seragam baru kalah juga. Oke, jadi ya ini sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Catherine atas kuliahnya yang sangat mencerahkan ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita terima dari kuliahnya Dr. Catherine. Sekarang kita lanjutkan kepada kuliah yang kedua. Pembicara yang kedua adalah Dr. Marini Stefani. Mbak Adin boleh dimunculkan PPT CV-nya ya. Dr. Marini adalah staf Departemen Patologi Anatomi IRSCM. Beliau menamatkan pendidikan residensi di patologi anatomi pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan training diagnostik patologi di Jepang pada tahun 2012 di Kyoto University dan Tokyo University. Kemudian mendapatkan gelar konsultan di bidang patologi gastrointestinal dan hepatobiliar pada tahun 2018. Dan saat ini akan memberikan ilmu beliau dengan judul histopatologi, HCC tumor heterogeneity dan histopatologi dan biomarker. Waktunya 40 menit, Dr. Marini, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Dian. Saya akan coba share screen. Terima kasih. Kelihatan ya PowerPoint-nya? Sudah ya, lihat. Sudah. Oke, terima kasih. Suara juga terdengar ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dian dan terima kasih kepada Dr. Catherine atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai heterogenitas karsinoma sel hati dikaitkan dengan histopatologi dan biomarkernya. Ya, seperti kita ketahui bahwa tumor primer hati dapat berasal baik dari hepatosit, ductus biliar, sel endotel, ataupun pembuluh darah. Dan tumor ganas primer tersering pada hati adalah karsinoma sel hati atau hepatocellular karsinoma. Saya singkat aja HCC, berdasarkan definisi dari WHO 2019 merupakan tumor primer ganas hati yang terdiri atas sel-sel epitel yang menunjukkan diferensiasi hepatoseluler. Background-nya bisa sirotik atau non-sirotik dengan berbagai faktor risiko seperti hepatitis virus, alkohol, non-alcoholic fatty liver disease, aflatosin, hemokromatosis, ataupun kelainan-kelainan metabolik. Nah, berbagai faktor risiko ini memiliki jalur karsinogenesis yang berbeda sehingga menghasilkan profil genomik yang tertentu.
Jadi patogenesis dari karsinoma sel hati ini sangat kompleks yang terkait dengan faktor masing-masing dari faktor risiko HCC. HCC ini merupakan tumor ganas yang heterogen yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dr. Catherine. HCC dapat menunjukkan gambaran growth pattern pola pertumbuhan yang sangat bervariasi, kemudian gambaran sitomorfologik yang juga bervariasi, serta diferensiasi yang juga bervariasi dari dalam tumor yang sama, yang merefleksikan bahwa adanya heterogenitas genetik intratumoral. Kemudian gambaran histopatologik juga dapat ditemukan, perubahan histopatologik dapat ditemukan pada stadium yang berbeda dari HCC. Dan di mana perubahan histopatologik ini terkait dengan kemampuan sel dalam invasi dan metastasis. Dan gambaran variasi ini bisa mulai dari diferensiasi, kita bisa temukan mulai dari diferensiasi baik hingga diferensiasi buruk. Kemudian dalam satu tumor yang sama juga dapat mengandung subtipe morfologi yang juga bervariasi. Nah, dipikirkan bahwa heterogenitas tumor ini terkait dengan berkontribusi dengan resisten terapi. Kemudian subtipe morfologik tertentu, berbagai literatur melaporkan seperti yang sudah Dr. Catherine sebutkan bahwa berbagai subtipe morfologik tertentu terkait dengan profil molekuler yang spesifik, dikaitkan dengan biologic behavior yang tentunya berkaitan dengan prognosisnya. Berbagai literatur juga melaporkan adanya berbagai faktor yang terkait dengannya seperti ukuran tumor, multivokalitas, gambaran makroskopik, derajat diferensiasi, invasi makro atau mikrovaskuler, kemudian invasi ductus biliar, adanya lemak intertumoral, dan faktor-faktor molekuler. An dan kawan-kawan melaporkan 41 kasus karsinoma sel hati berukuran kecil, kurang dari 3 cm, dan 14 diantaranya menunjukkan adanya variasi dari derajat diferensiasi dan tumor yang sama. Dan variasi tersebut dapat ditemukan mulai dari grade 1 hingga grade 3 dengan proporsi yang juga bervariasi. Frimmel dan kawan-kawan juga melaporkan 23 kasus HCC dan 87% diantaranya menunjukkan heterogenitas intratumoral, baik dari gambaran morfologi, imunohistokimia ataupun mutasi beta-katenin dan PLMA3. Dari pie charts ini ditemukan ada 5 kasus yang menunjukkan heterogenitas pada ketiga faktor, sedangkan 9 kasus ditemukan 2 faktor yang heterogenitas, yaitu imunohistokimia dan gambaran morfologi. Kemudian sekitar 6 kasus yang menunjukkan adanya heterogenitas hanya pada gambaran morfologik saja. Nah, pada penelitian ini mereka menemukan bahwa yang paling sering ditemukan solid, pseudoglandular, trabekular, dan mereka juga mengandung satu atau lebih gambaran sitomorfologik seperti clear cell, fatty change, pleomorphic cell, dan bile plaque. Dan 5 kasus diantaranya menunjukkan derajat diferensiasi yang berbeda pada tumor yang sama. Kemudian imunohistokimia juga menunjukkan variasi ekspresi dari sekitar 80% kasus, mulai dari glutamin sintetase, CK7, CD44, dan AFP, mulai dari ekspresi yang negatif hingga ekspresi yang diffuse, dan kemudian ekspresi yang positif dengan proporsi positivitas yang berbeda-beda pada tumor yang sama. Di area tumor yang berbeda, pada area tumor yang berbeda pada pasien yang sama. Kemudian mutasi beta-katenin dan PLMA3 juga menunjukkan variasi pada area tumor yang berbeda dalam tumor yang sama, sekitar 22% kasus. Retno Wulan dan kawan-kawan melaporkan 34 kasus reseksi HCC di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan pola pertumbuhan yang paling sering ditemukan adalah mikrotrabekular, diikuti dengan pola kompak, pseudoglandular, dan makrotrabekular dengan cut off lebih dari 20%. Gambaran sitomorfologi yang juga bisa ditemukan yaitu clear cell, fatty change, bile production, dan hyaline bodies. Kita ditemukan 2 kasus, 2 subtipe spesial yaitu steatohepatitis dan makrotrabekular masif. Dari kasus-kasus clear cell, mayoritas cut off-nya adalah kurang atau sama dengan 30% dari seluruh total area tumor, dan hanya 2 kasus yang menunjukkan komponen clear cell lebih atau sama dengan 80% dari seluruh area total tumor. Kemudian gambaran makroskopik juga pada hasil juga memiliki gambaran makroskopi yang sangat bervariasi. Terdapat 4 gambaran makroskopik utama berdasarkan WHO, yaitu single distinct nodule, kemudian yang kedua adalah nodul dominan yang berukuran besar disertai dengan satelit nodul, kemudian multiple nodul yang berukuran kecil dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan nodul sirotik yang dikenal sebagai tipe diffuse atau sirotomimetik.
Kemudian multiple nodul yang menunjukkan independent primary satu sama lain, terpisah satu sama lain dan tidak masuk dalam kategori tipe dominan ataupun satelit ataupun tipe diffuse. Berikut adalah contoh dari gambaran makroskopik yang bisa ditemukan pada HCC, yaitu yang pertama single nodul, kemudian ini nodular dengan perinodular extension, kemudian C adalah multinodular, yang dia adalah tipe serotomimetic, yang E adalah tipe single nodul dengan nodul satelit, kemudian yang tipe F ini adalah yang pedunculated, yang G ini adalah yang tipe infiltratif, dan ini yang nodul HCC dengan background yang non-sirotik. Lee dan kawan-kawan melaporkan bahwa gambaran makroskopik ini merupakan independent predictor untuk disease-free survival berapapun ukuran tumornya, dengan 3 tipe makroskopik, yaitu multinodular confluent, kemudian nodular dengan ekstensi perinodular, serta tipe infiltratif memiliki ukuran yang lebih besar, diferensiasi yang lebih buruk, serta sering kali memiliki invasi vaskular dan memiliki stadium PT yang lebih tinggi. Multinodular confluent apabila kita ketemu cluster nodul dengan area konfluen, kemudian nodular dengan perinodular extension apabila nodul memiliki pertumbuhan ekstranodular kurang dari 50% circumferential tumor, kemudian tipe infiltratif apabila ditemukan adanya pertumbuhan ekstranodular lebih dari 50% circumferential tumor. Berikut contoh gambaran ketiga tipe gambaran makroskopik tersebut, yang C merupakan tipe multinodular, yang D adalah yang dengan perinodular extension, kemudian yang E adalah tipe infiltratif. Sangat sulit untuk membedakan ketika kita menemukan adanya multiple nodul pada HCC, apakah ini metastasis intrahepatik atau ini multisentrik hanya berdasarkan gambaran morfologik saja. Tapi ada beberapa kriteria yang bisa membantu kita untuk favor terhadap salah satunya. Pada yang intrahepatic metastasis, apabila kita temukan adanya nodul-nodul satelit yang dekat dengan nodul utama tanpa adanya gambaran komponen well differentiated. Kemudian apabila kita temukan isolated nodul yang dekat dengan tumor nodul utama dengan gambaran histologik yang sama dengan nodul utama, dengan syarat bahwa diferensiasinya harus lebih buruk dari moderate, atau apabila mengikuti grade Edmondson yaitu grade 2, dan bisa juga sama atau lebih buruk dari grading dari nodul utama. Kemudian apabila kita temukan nodul yang tumbuh dari thrombus vena porta. Kemudian kita favor ke multisentrik apabila kita ketemu dua tumor nodul yang kita ketemu dua nodul dan salah satu diantaranya menunjukkan gambaran diferensiasi baik atau memiliki komponen dysplastic nodul, setidaknya sebagian dari nodul tersebut. Kemudian apabila kita ketemu dua atau lebih nodul yang berukuran sama di area yang berbeda dan di setiap nodul itu menunjukkan adanya multi-step carcinogenesis, maksudnya kita temukan juga ada komponen mulai dari dysplastic nodul hingga ke diferensiasi baik, kemudian hingga diferensiasi yang lebih buruk dari diferensiasi baik. Kemudian kita masuk ke gambaran morfologik. Gambaran morfologik dari HCC juga memiliki gambaran yang bervariasi. Terdapat 4 gambaran utama, yaitu pola trabekular, solid, pseudogranular, dan makrotrabekular. Dikatakan makrotrabekular apabila kita ketemu lempengnya lebih atau sama dengan 10 sel per lempeng. Beberapa literatur juga mencantumkan ada lebih dari 6 sel per lempeng. Kemudian kita juga bisa temukan adanya inklusi seperti hyaline bodies, small ring bodies, dan lain-lain. Kemudian perubahan sitomorfologi seperti clear cell, fatty chains, bulk production, dan lain-lain. Sekitar 50% HCC menunjukkan pattern yang campuran. Umumnya adalah trabekular ditambah dengan satu atau dua pattern lain. Kemudian HCC juga dapat menunjukkan 2 atau lebih gambaran morfologik seperti pola pertumbuhan atau arsitektur, kemudian subtipe, serta derajat diferensiasi. Nah, kemudian HCC juga dapat menunjukkan gambaran nodul nodul yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dr. Catherine, di mana nodul di bagian tengah itu lebih buruk diferensiasinya daripada nodul yang di bagian luar, yang menunjukkan adanya tumor progresi.
Kemudian sekitar 35% HCC dapat disubklasifikasikan lebih lanjut menjadi subtipe tertentu yang dikaitkan dengan profil molekulernya. Berikut contoh dari gambaran trabekular klasik. Kemudian yang B adalah makrotrabekular, kita hitung dari sinusoid ke sinusoid, tebal lempengnya. Kemudian tipe pseudoglandular yang ada, di tengahnya ada lumen-like. Kemudian tipe D adalah tipe solid atau compact. WHO 2019 membagi subtipe khusus berdasarkan prognosisnya, seperti prognosis baik yang masuk ke dalam subtipe ini adalah lymphocyte rich dan clear cell, kemudian yang prognosisnya sama yaitu steatohepatitis, fibrolamellar, dan chromophobe, kemudian prognosis yang lebih buruk yaitu makrotrabekular masif, neutrophil rich, dan skirus. Calderaro dan kawan-kawan mengajukan subklasifikasi 6 grup molekuler HCC berdasarkan klinis dan gambar histopatologiknya. Klasifikasi ini dibagi berdasarkan driver mutation-nya, yaitu P53 yang memiliki diferensiasi yang lebih buruk, kemudian mutasi beta-katenin yang memiliki diferensiasi lebih baik, dan kelompok yang tidak memiliki mutasi keduanya. Nah, berbagai literatur juga sudah melaporkan bahwa mutasi P53 ini memiliki derajat diferensiasi yang lebih buruk, stadiumnya lebih tinggi, ukuran tumor yang lebih besar, invasi vaskuler, rekuren tumor, kemudian survival yang pendek, dan prognosis yang lebih buruk. Perkasa dan kawan-kawan melaporkan 41 kasus reseksi HCC di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan sekitar 85% diantaranya menunjukkan ekspresi P53 dan mayoritas ditemukan pada diferensiasi sedang dan diferensiasi buruk. Berikut adalah skematik klasifikasi HCC, molekuler HCC yang berdasarkan dari penelitian Calderaro, bahwa G1 dan G3 terkait dengan mutasi P53 dan memiliki diferensiasi yang buruk, kemudian G4 yang termasuk kelompok yang tidak memiliki mutasi keduanya, kemudian G5 dan G6 yang memiliki mutasi beta-katenin dan memiliki diferensiasi yang lebih baik. Grup G1 hingga G3 ini ditandai dengan proliferasi sel yang tinggi dan chromosomal instability, dan masing-masing grup ini memiliki mutasi tertentu pada selain dari mutasi P53, dan terkait dengan gambaran klinisnya memiliki infeksi hepatitis B, terkait dengan infeksi hepatitis B, AFP yang tinggi, dan terkait juga dengan hemochromatosis. Dan secara gambar histopatologik memiliki diferensiasi yang lebih buruk, sering mengalami invasi makrovaskuler, dan terkait juga dengan gambaran komponen-komponen seperti komponen clear cell, sarkomatos, compact, dan makrotrabekular. Biomarker pada grup ini menunjukkan adanya progenitor phenotype dengan ekspresi positif pada CK19 dan EpCAM. Kemudian grup G4 dan G6 ditandai adanya chromosomal stability, di mana histopatologiknya lebih menunjukkan diferensiasi yang lebih baik, dan terkait dengan subtipe steatohepatitis pada grup G4, dan terkait dengan pola mikrotrabekular pada grup G5 dan G6. Berikut adalah tabel subtipe khusus yang terkait dengan molekuler dan gambaran klinisnya dari WHO 2019. Yang ingin saya tekankan pada tabel ini bahwa untuk penentuan subtipe HCC ini, subtipe khusus ini harus masuk dalam kriteria dan cut off dari yang termasuk dalam tabel WHO ini. Seperti contoh, clear cell HCC, apabila kita masukkan ke dalam reporting sebagai diagnosis HCC clear cell apabila kita temukan komponen clear cell-nya lebih dari 80% area. Contoh lain seperti makrotrabekular masif, kita masukkan sebagai diagnosis makrotrabekular masif dalam reporting patologi apabila kita temukan lebih dari 50% area total tumor area. Berikut adalah subtipe molekuler HCC, yang subtipe HCC yang dikaitkan dengan molekuler berdasarkan dari penelitian Calderaro, mirip dengan tabel dari WHO, maksudnya sama dengan tabel WHO, tapi yang ingin saya highlight untuk khusus tipe progenitor HCC yang tidak dibahas secara khusus pada tabel WHO, nanti akan saya bahas satu persatu subtipe HCC ini.
namun penting dari penegakan subtipe ini adalah untuk menyingkirkan gambaran overlapping dari metastasis atau tumor ganas jenis lain, karena gambaran morfologiknya sangat sulit dibedakan. Terdapat beberapa panel marker untuk menentukan apakah subtipe ini merupakan gambaran morfologi ini merupakan hepatocellular carcinoma. Berdasarkan WHO 2019 terdapat sekitar 5 panel biomarker untuk menunjukkan diferensiasi hepatositik, dan setiap panel ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh, untuk arginase 1 lebih terpulas positif pada hasil yang diferensiasi buruk, namun heparwan kebalikannya lebih menunjukkan hasil yang positif pada diferensiasi baik. Poliklonal CEA, CD10, AFP dapat membantu apabila terpulas, tapi kalau tidak terpulas tidak bisa membantu. Kemudian untuk khusus poliklonal CEA dan CD10, pulasan yang kita lihat pada untuk menunjukkan diferensiasi sel hati apabila terpulas dengan pattern kanalikuler. Baik, saya akan bahas satu persatu subtipe khusus tersebut. Subtipe tersebut kita mulai dari makrotrabekular masif. Makrotrabekular masif memiliki frekuensi kurang lebih 5% dengan cut off pola makrotrabekular lebih dari 50%, dengan tebal lempeng lebih dari 6 atau 10 sel per lempeng. Kemudian prognosisnya buruk secara molekuler terkait dengan mutasi P53 dan amplifikasi FGF19, dan secara klinis terkait dengan serum AFP yang tinggi dan infeksi hepatitis B. Seringkali tipe ini memiliki invasi vaskuler. Kemudian tipe Skirrus hepatocellular carcinoma memiliki frekuensi kurang lebih 5%, dan kemudian cut off-nya apabila kita temukan adanya fibrosis intratumoral yang padat lebih dari 50% area. Prognosisnya sama atau lebih baik, dan secara molekuler terkait dengan mutasi TSC1 atau TSC2. Kemudian tipe ini harus kita bedakan gambaran morfologiknya dengan tipe maksudnya kita harus bedakan gambaran ini dengan keganasan lain seperti kolangiokarsinoma, fibrolamellar HCC, dan metastasis, karena gambarannya susah dibedakan, bisa overlapping, sehingga diperlukan pemeriksaan imunohistokimia. Namun permasalahannya adalah hepar1 pada subtipe ini bisa negatif hingga 50% kasus. Jadi sebaiknya selain hepar1 kita juga dianjurkan menggunakan arginase 1 atau glipikan 3, karena umumnya kedua pulasan ini menunjukkan ekspresi yang positif. Kemudian hepatocellular carcinoma steatohepatitik dengan frekuensi kurang lebih 20% terkait dengan sindrom metabolik dan konsumsi alkohol. Prognosisnya sama, dan secara molekuler terkait dengan aktivasi interleukin 6 atau JAK atau STAT. Kemudian dikatakan di steatohepatitik apabila kita ketemu komponen steatohepatitik lebih atau sama dengan 50%. Kita lihat pada gambar histopatologiknya banyak sel-sel lemak, kemudian kita temukan juga adanya ballooning cell. Kemudian sarkomatoid hepatocellular carcinoma frekuensinya kurang dari 1% dan prognosisnya buruk. Molekuler belum ada data yang ditemukan sampai saat ini. Gambar morfologiknya harus kita temukan juga komponen polydif HCC supaya kita bisa tentukan bahwa ini adalah hepatocellular carcinoma. Selain dari area-area spindle yang kita temukan, kita lihat tampak gambaran pada gambar histopatologi kita lihat tampak sel-sel tumor berbentuk spindle dan tersusun berjaras. Namun penentuan subtipe ini perlu dilanjutkan pemeriksaan imunohistokimia untuk menentukan apakah tumor ini menunjukkan adanya diferensiasi sel hati. Kemudian clear cell hepatocellular carcinoma frekuensinya kurang lebih sekitar 5 hingga 10% dan prognosisnya lebih baik. Molekuler tidak ada data yang ditemukan sehingga saat ini. Cut off-nya lebih dari 80% kita ketemu komponen clear cell. Kita lihat pada gambar histopatologiknya tampak sel-sel tumor yang dengan sitoplasma yang jernih dengan inti yang di tengah. Agak unik subtipe ini karena di sini disebutkan bahwa prognosisnya lebih baik, sedangkan pada Calderaro
di situ dituliskan bahwa komponen clear cell itu masuk ke dalam grup G1 hingga G3 yang masuk ke dalam diferensiasi lebih buruk. Pada penelitian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang memiliki ekspresi P53 sebagian merupakan sebagian HCC menunjukkan adanya komponen clear cell, sehingga subtipe ini agak sedikit unik gitu, karena terdapat kontradiksi mengenai prognosis. Kemudian lymphocyte-rich hepatocellular carcinoma dengan frekuensi kurang dari 1%, prognosisnya lebih baik. Molekuler belum ada data yang ditemukan hingga saat ini. Kemudian limfosit ini sebenarnya bisa ditemukan pada keganasan dari organ lain. Namun umumnya mereka terkait dengan positivitas dari EBV. Hanya saja pada lymphocyte-rich hepatocellular carcinoma ini EBV-nya negatif. Dan kemudian dikaitkan juga dengan peningkatan ekspresi PD-L1. Mayoritas diferensiasinya adalah baik dan sedang, namun apabila ditemukan pada diferensiasi yang buruk, terminologi lymphoepithelioma-like HCC dapat diaplikasikan. Dan diperlukan pemeriksaan imunohistokimia untuk membuktikan bahwa tumor ini menunjukkan adanya diferensiasi serhati. Kemudian fibrolamellar hepatocellular carcinoma dengan frekuensi kurang lebih 1% ditemukan pada individu muda yang tidak memiliki penyakit hati, kemudian AFP bisa normal ataupun sedikit meningkat, prognosisnya sama dengan HCC non-sirotik, dan secara molekuler ditemukan adanya mikrodelesi dari kromosom 19 sehingga menyebabkan adanya fusi pada gen-gen ini. Dan IHK-nya pun agak unik juga, maksudnya khusus dibandingkan dengan tipikal HCC, bahwa subtipe ini memiliki positivitas CK7 dan CD68. Karakteristik gambaran morfologinya adalah sel-sel tumor menunjukkan sitoplasma yang banyak, eosinofilik, dengan anak inti yang nyata, di mana tumor-tumor ini embedded di fibrosis intratumoral yang lamelar. Gitu. Berikut adalah subtipe terakhir yang saya akan bahas pada presentasi ini, yaitu subtipe progenitor subtype. Progenitor subtype ini bukan merupakan varian morfologik, tapi lebih didefinisikan adanya ekspresi CK19, di mana CK19 ini merupakan marker dari biliar dan marker dari sel progenitor atau stem cell yang ditemukan lebih dari 5% sel-sel tumor. Dikatakan bahwa ekspresi ini diakibatkan oleh adanya diferensiasi dari sel tumor atau adanya transformasi keganasan dari sel progenitor hepatik. Dan berbagai literatur mengatakan bahwa ekspresi CK19 ini dikaitkan dengan mutasi P53, kemudian serum AFP yang tinggi, kemudian berkaitan dengan infeksi hepatitis B, kemudian gambaran makroskopik infiltratif tanpa kapsul, kemudian seringkali mengalami invasi vaskuler, diferensiasi yang lebih buruk, kemudian memiliki kemampuan metastasik lebih tinggi, serta prognosis yang lebih buruk. Susia dan kawan-kawan melaporkan sekitar 9 dari 10 pasien yang menunjukkan adanya ekspresi CK19 ini terjadi rekuren setelah RFA, dan terjadi intrahepatik rekuren juga yang diobservasi dalam 12 bulan dari sekitar 6 kasus. Rian kawan-kawan melaporkan bahwa ekspresi CK19, EpCAM, dan karbonik anhidrase menunjukkan adanya resisten terapi dari TACE. Karbonik anhidrase ini berkontribusi terhadap sel survival, migrasi, dan invasi pada sel tumor di microenvironment yang hipoksik, sedangkan CK19 yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, CK19 dan EpCAM merupakan marker stem cell atau progenitor yang terkait dengan self renewal, proliferasi yang tinggi, serta epithelial mesenchymal transition dan prognosis yang lebih buruk. Pada penelitian ini ditemukan bahwa HCC dengan ketiga marker yang negatif menunjukkan total tumor nekrosis.
Sedangkan HCC yang menunjukkan setidaknya salah satu ekspresi positif dari ketiga marker ini pada biopsi menunjukkan adanya residual tumor. Dan terdapat kematian dalam 5 tahun dan recurrence ekstrahepatik dalam 2 tahun pada HCC yang menunjukkan positivitas ekspresi baik dari CK19, EPCAM ataupun karbonik anhidrase. Kemudian metastasis dan kematian ditemukan pada kasus yang menunjukkan triple positif dari ketiga marker ini. Take home berikut saya ingin sharing sedikit untuk patologis protokol gross sampling. Jadi yang harus diambil pertama tuh pada waktu kita grossing adalah kapsul dengan tumornya, kemudian tumor dengan kapsul dari tumor, dan kemudian dengan jaringan parenkim hati lainnya, jadi maksudnya batas sehat sakit. Kemudian perlu diambil juga area yang berbeda dan area yang nekrosis, dan kemudian perlu diambil juga invasi vaskuler. Kemudian tentunya kita harus ambil daerah tumor dengan margin. Kemudian kita juga ambil area yang non neoplastik. Kemudian untuk khusus yang nodul-inodul kita ambil area outer nodul yang paling luar dengan jaringan sehatnya, jadi batas sehat sakit dari nodul luar. Kemudian kita ambil pula area nodul bagian dalam dengan yang berbatasan dengan area nodul luar. Nah, untuk reporting kita selain kita tentukan apakah itu solitary atau multiple, kemudian sebaiknya kalau bisa kita masukkan juga bagaimana gambaran deskripsi makroskopiknya, karena yang seperti saya sudah sharing sebelumnya bahwa gambaran makroskopik ini terkait dengan prognosis. Kemudian kita juga harus masukkan ke dalam reporting adanya satelitosis atau tidak. Namun biasanya dokter-dokter klinik biasanya meminta itu ada satelit atau tidak. Kemudian secara histopatologik reportingnya kita berdasarkan dari College of American Pathologists, kita tentukan subtipe histopatologik. Kalau masuk kita masukkan subtipe khusus tersebut kalau masuk dalam kriteria atau cut off yang sudah tertera dalam WHO. Kemudian kalau misalnya subtipe tidak masuk ke dalam kriteria tersebut, kita bisa masukkan ke dalam deskripsi gambaran sitomorfologik yang ada. Kemudian kita masukkan grading dan diferensiasi. Untuk multiple tumor, kita masukkan ke derajat yang lebih buruk. Kemudian ekstensi tumor, kemudian invasi perineural, limfovaskular, dan lymph node, kemudian stadium patologik, margin, dan jaringan hati non-tumornya. Untuk menilai apakah untuk menilai prekursor misalnya ada sirotik atau non-sirotik, kemudian ada perlambatan atau tidak. Kemudian apabila pasien sudah diterapi, kita masukkan efek treatmentnya berapa persen nekrosisnya. Berikut adalah list daftar pusat yang saya gunakan untuk presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Marini atas presentasi dan kuliahnya yang sangat baik. Ya, alhamdulillah nih Dr. Marini tidak terlalu cepat kali ini bicaranya, biasanya ngebut ya. Baik, sekarang kita coba sesi diskusi. Saya undang Dr. Catherine dan Dr. Marini untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah dari Dr. Nia dari FKUI, Departemen Patologi FKUI. Menanyakan yang pertama pertanyaannya, karena ada subklasifikasi HCC dengan profil molekuler, apakah kiranya semua status HCC harus dilakukan subtipe molekulernya dan atau pemeriksaan imunohistokimianya? Silakan Dr. Catherine dan Dr. Marini. Dr. Catherine dulu barangkali. Saya dulu ya. Oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Apakah harus atau dilakukan atau tidak itu sebenarnya tergantung juga dari bagian yang melakukan ya. Apakah punya atau tidak tumor marker. Saat di tempat kami
Kalau genetic studies itu memang sulit, karena tadi yang saya bilang nggak semua bisa genetic studies ya, gampang melakukannya. Tapi kalau tumor marker, kita sedapat mungkin melakukan, misalnya kayak tadi yang sudah saya bilang CK19, dan tadi juga Dr. Marini sudah bilang progenitor subtype ya CK19 ini, yang punya CK19 positif ini cenderung poor prognosis. Jadi semua clinical pasien HCC di kita tuh kita warnain dengan CK19. Itu udah jadi rutin diagnosis CK19. Jadi dan kita juga dengan penelitian kita tahu kalau CK19 positif ini ya tadi dikaitkan dengan BS subtype, dikaitkan dengan proliferation class. Jadi ya kalau memang kita bisa melakukan CK19 ya kita lakukan, tapi kita tidak perlu microarray analysis, tidak perlu genetic studies untuk menentukan dia punya CK19 atau tidak. Tidak perlu repot memasukkan apakah dia S1, S2, S3 group, tidak perlu gitu. Tapi secara patologis kita lakukan pemeriksaan. Jadi di tempat kami cek CK19, kami cek beta catenin marker gitu, positif atau tidak, dari situ kita bisa kira-kira untuk kemana treatmentnya. Gitu. Baik. Jadi marker-marker yang sudah tersedia di PULAS kemudian diintegrasikan sebagai jawaban rutin begitu ya Dok ya? Baik. Sekarang untuk hal ini saya minta pendapatnya Dr. Marini, bagaimana biasanya jawaban rutin yang dari Dok? Apakah sudah dilakukan pulasan imunohistokimia juga Dr. Marini? Baik, terima kasih Dr. Dian. Sebenarnya pernah dokter klinisi menghubungi saya mengenai kenapa subtipe tidak dimasukkan ke dalam reporting HCC. Kemudian karena mereka tahu bahwa subtipe ini terkait dengan prognosis dan memang untuk untuk pemeriksaan IHK kita tidak lakukan itu. Biasanya kita lakukan pemeriksaan imunohistokimia apabila kita bingung ini tumornya HCC apa bukan. Misalnya kalau gambarannya diferensiasi buruk atau subtipe tertentu yang seperti clear cell, kita takut bahwa dia ternyata bukan HCC tapi clear cell renal cell carcinoma. Makanya kita baru kita anjurkan pemeriksaan imunohistokimia untuk untuk diagnostik gitu. Tapi kalau untuk prognosis kita memang belum pernah lakukan karena pemeriksaan imunohistokimia di institusi kami terkait dengan BPJS juga gitu. Jadi kita tidak tahu apakah kalau kita order gitu pemeriksaan imunohistokimia itu di cover oleh BPJS gitu. Jadi mungkin makanya saya bilang pada waktu ke dokter klinik tersebut bahwa memang kalau asal ada kita mencantumkan subtipe itu lebih baik gitu. Dan namun kita juga bilang bahwa itu harus masuk dalam kriteria dari tabel WHO itu kalau kita mau diagnosis clear cell HCC gitu. Tapi kalau misalnya dia komponennya sedikit tidak masuk kriteria itu kita biasanya masukkan ke dalam deskripsi gitu. Tapi balik lagi tadi kalau misalnya terkait dengan BPJS kita kayaknya tidak mungkin bisa order itu gitu. Tapi mungkin kalau pasien yang tidak terkait BPJS dan dokter kliniknya ingin mau order pemeriksaan imunohistokimia untuk prognosis bisa kita lakukan gitu. Tapi memang marker-marker yang dokter Catherine sebutkan itu kan kita nggak punya tuh. Jadi kita cuma punyanya mungkin beta catenin, CK19 kita punya gitu. Tapi yang lain kayaknya dan PLMA3 gitu. Tapi kayaknya yang marker-marker lain kita belum available gitu. Sedikit tambahan dari saya, kami juga tidak menuliskan subtipenya sih, karena memang pertimbangannya itu kalau menuliskan subtipe di laporan PA, pasien juga nggak ngerti BS group itu apa. Dan satu lagi, pasien mungkin akan down kalau, oh ini BS group ini yang prognosisnya buruk gitu kan. Jadi biasanya kami memang tidak tulis, tapi kayak CK19 ya, tadi CK19 itu memang sudah umum tahu. Jadi dokter yang klinik yang pegang itu biasanya juga sudah dengar gitu. Oh kalau ini kita tulis CK19 positif laporannya, kita saat ini belum ada ideal flow untuk kalau yang CK19 positif kamu harus treatmentnya kayak gini itu belum ada itu. Tapi mereka sudah tahu wah ini kemungkinan ini lebih recurrence rate-nya tinggi ya, jadi follow up-nya lebih dipercepat gitu. Misalnya jangan 3 bulan sekali baru datang CT scan, dipercepat gitu. Itu sudah ada gitu general knowledge ya kalau pasien ini. Tapi kita tidak tulis di laporan PA-nya ini subtype apa sih, kita memang belum tulis juga. Oh, baik.
Terima kasih Dokter Catherine. Jadi untuk Dokter Mari ini kendalanya sekarang penulisan subtype adalah karena kendala asuransi ya Dokter Mari ini ya. Sebetulnya antara patolog dan dokter klinisi sama-sama sudah mengetahui bahwa ada subtype tertentu yang memerlukan ulasan imunohistokimia. Gitu ya. Kecuali yang varian morfologi. Kalau varian morfologi dan memang sesuai dengan cut-off-nya, kita masukkan ke dalam reporting gitu. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua masih dari Dokter Nia, kira-kira kalau ada pilihan lebih baik mengerjakan yang mana? Apakah kita perlu melakukan genetic studies atau cukup dengan ulasan IHK saja? Dokter Catherine barangkali yang ini. Silakan Dok. Ini saya bingung dengan genetic studies yang dimaksud. Kalau genetic studies yang dimaksud untuk mengetahui misalnya apakah ini pasien mengalami mutasi atau enggak, itu memang nggak gampang ya. Karena dan itu bisa pengaruh seandainya ini pasien punya P53 mutation atau something, itu akan ada impact ke keluarga ya. Kita perlu ada genetic counseling. Ada impact, ada kemungkinan ini misalnya bukan somatic mutation atau something gitu. Jadi di sini memang tidak umum dilakukan genetic studies kalau ini masuk dengan genetic studies untuk mengetahui ada mutasi atau tidak yang terkait dengan kanker ya. Tapi kalau genetic studies ini dimaksud untuk microarray analysis itu ya di belakang biasanya kita lakukan ya, bukan sehari-hari ya. Untuk eksperimen, untuk trial kita lakukan kalau itu microarray analysis, jadi kita ambil DNA-nya ya. Nah kalau imunohistokimia sih ya saya rasa sama dengan patologi yang lain, cuma markernya aja yang berbeda-beda dari setiap bidang patologi yang digunakan. Mungkin ini juga pertanyaannya nyangkut yang nomor 3 ya, apakah genetic studies membutuhkan fresh tissue? Kalau dari pengalaman kami sih, waktu saya cek promoter mutation ya, waktu saya cek TPM, saya cenderung memakai fresh tissue memang, fresh frozen sample. Sebenarnya yang umum itu dipakai itu parafin, PPA, parafin sampel. Tapi kalau kita pakai parafin FFPE ya, FFPE kita pakai FFPE ini ada beberapa rombong dan saya sendiri menemukan ada kemungkinan false positif. Jadi kalau kita punya somatic mutation kayak TPM itu promoter mutation itu somatic mutation. Jadi sebenarnya kalau di normal background liver itu harusnya negatif. Kita assume itu negatif. Ternyata kalau menggunakan FFPE itu positif. Itu harus kita waspadai. Ada kemungkinan pemakaian FFPE dengan ada formalin. Berapa lama ngambilnya, berapa lama direndam formalin itu ada pengaruh untuk pembacaan DNA sequencing. Jadi kami cenderung memakai waktu itu, wah ini bahaya kalau kejadiannya false positif. Jadi kami pakai fresh frozen sample. Langsung dari sana kita ambil DNA-nya dan langsung kita olah untuk DNA sequencing. Kira-kira. Baik. Ya, jadi pertanyaan ketiga sudah dijawab. Nah, terkait dengan fresh tissue, apakah di sana sudah rutin Dok kita ambil fresh tissue sebisa mungkin, tapi ini karena tergantung dari dokter surgery ya. Dan karena nggak bisa banyak, ya jadi kita ambil dipotong-potong, lalu kita ada banknya untuk masukin, karena itu harus disimpan di nitrogen ya, kita harus taruh di tempat tertentu. Ya kalau kita PA kepakainya kebanyakan, nanti nggak bisa pakai bagian lain, habis semua. Jadi ya emang terbatas ya, nggak semua kita lakukan. Nah, jadi biasanya kita ambil ya sama-sama lah, kalau saya udah ambil DNA-nya itu pakai, nanti kalau ada yang mau trial lagi kita bisa pakai dari DNA. Ya. Barangkali PA di sana mendapatkan spesimen jaringan pasien dalam bentuk fresh ya Dok ya? Belum yang biasanya fresh, kita ambil fresh dan kemudian baru kita olah lagi masuk ke patologi, ini dibagi-bagi lagi beberapa. Ya, jadi dikirim ke PA belum dalam bentuk yang sudah terendam formalin ya kalau di sana ya? Ada 2 biasanya ya. Jadi waktu mereka ambil, kita lakukan pemotongan tuh PA juga ikut mengirim bagian apa namanya mengirim technician yang untuk mengambil bagian yang untuk langsung dibawa ke PA untuk dicek ya. Dan ada juga yang memang disimpan untuk dalam bentuk frozen, dibekukan langsung. Ya, untuk biobanking ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Dokter Marini nih barangkali. Apakah kira-kira ada panduan bahwa gambaran morfologi histo-PA mikroskopik itu dapat memprediksi profil molekulernya atau sifat genotipnya dari si HCC tersebut, Dokter Marini? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan itu, gambaran subtipe tertentu terkait dengan molekuler tertentu gitu. Yang memang kita bisa lihat subtipe morfologinya seperti clear cell kita bisa lihat gitu. Kemudian makrotrabekular masif kita bisa lihat gambarannya ada makrotrabekular dan itu terkait dengan mutasi ini dan mutasi ini gitu. Tapi memang mungkin
seperti Dokter Catherine bilang itu harus dilanjutkan ke pemeriksaan molekuler lanjutan ya, bagaimana Dokter Catherine. Tapi khusus yang untuk ekspresi CK19, nah itu memang bukan varian morfologi, jadi harus memang diperiksa gitu. Ya, baik. Barangkali morfologi bisa membantu untuk diferensiasi ya Dokter Marini ya untuk kategori kelas baik dan buruk gitu. Itu tentu saja melalui morfologi dulu, bukan begitu? Misalnya kita ketemu gambaran morfologi makrotubikular dan dia banyak, maksudnya komponennya tuh mayoritas. Jadi kita diagnosis sebagai subtipe makrotubikular masif gitu. Berarti kalau sesuai dengan literatur bahwa subtipe itu memiliki prognosis yang buruk gitu. Jadi berdasarkan dari subtipe itu gitu. Oh, baik. Jadi tetap saja ya harus dilakukan pengklasifikasian secara molekuler ya sebetulnya ya untuk bisa. Mungkin, tapi saya ingin tanya Dokter Catherine, tentunya pemeriksaan molekuler yang terkait dengan subtipe itu sudah established ya Dok ya? Bagaimana kalau di Jepang? Iya, established ya, tapi kita juga belum punya. Jadi misalnya gini, kalau lab saya pakainya ini gitu ya markernya, di lab lain mungkin lain. Oh gitu. Ya, belum punya ini ya, national guidelines gitu ya, national guidelines gitu belum ya? Karena mungkin kayak misalnya kami mengklasifikasikan, kita kata propose gitu ya dengan sikinadi yang tadi saya bilang BS, WBU. Tapi di tempat lain mungkin nggak pakai itu gitu. Di tempat lain bisa pakai ya yang kayak ini yang terkenal tadi G1, G3, G5 itu mereka pakai marker lain. Jadi masih ya belum bisa selesai dalam, masih under investigation ya, kita belum final gitu untuk menentukannya. Tapi setidaknya kita tahu, oh ya kita punya ini kayaknya overlap nih dengan si G1, G3, dan memang ini kayak kemungkinan buruk. Disesuaikan juga dengan tadi yang Dr. Marini bilang dengan penampilan histopatologisnya, kita kan bisa lihat juga dari sana ini kayak cenderung stroma invasionnya tinggi, cenderung ada VP, IM, ada intrametastasis, dan dari situ kita bisa ya ini kita gabung-gabungin. Sekarang orang udah berusaha bikin review ya, gabungin dari berbagai macam independen jurnal, independen penelitian digabungin. Jadi dari situ kita ya kira-kira nih kayaknya outcome-nya tidak terlalu baik misalnya gitu, dan kita bisa intervensi lebih banyak. Baik, terima kasih. Nah sekarang masih ada satu pertanyaan lagi dari Dr. Nia untuk Dr. Marini. Kira-kira kalau kita ketemu tumor hepar dengan gambaran clear cell dan kita mencurigai itu adalah suatu HCC, apakah kemudian harus selalu kita kerjakan IHK untuk penegakan diagnostik sekiranya memang tidak ada keterangan tumor sel ya? Khawatir ini adalah suatu metastatik real cell carcinoma. Bagaimana Dr. Marini? Kalau kita ketemu diffuse clear cell, dan misalnya masalah clear cell itu banyak juga, selain di renal juga bisa dari organ lain. Kita baru yakin bahwa dia primer kalau memang radiologi sudah investigasi dari whole body bahwa tidak ada tumor lain selain di hati gitu. Jadi kalau biasanya kasus-kasus yang kita terima, kasus di mana clear cell diffuse, itu mereka belum investigasi seluruh whole body untuk menyingkirkan adanya primer dari organ lain gitu. Jadi awalnya dari hati dulu yang kita terima gitu. Jadi kita tidak bisa menyingkirkan bahwa itu metastasis dari organ lain gitu. Kecuali kalau misalnya gitu kasusnya seperti kalau makrotubikular masif gitu, dia AFP-nya tinggi, kemudian ada prekursor, maksudnya ada prekursor si pasiennya ada hepatitis virus gitu, dan memang biasanya kita sudah mulai favor ke arah itu primer gitu. Jadi kita report bahwa itu lebih ke HCC, subtype HCC, subtipe makrotubikular masif, dengan catatan bahwa memang dia ada hepatitis virus dan kemudian AFP-nya tinggi gitu, usia tua, jadi memang sudah cocok masuk ke dalam ciri khas dari HCC gitu, bukan dari metastasis lain, baru kita lebih favor ke situ gitu. Kita tidak anjurkan IHK, tapi hanya anjurkan bahwa mohon korelasi klinik dan radiologi bahwa memang itu cocok untuk HCC, karena HCC sendiri di RSCM itu sebagian itu mereka sudah diagnostik radiologi. Jadi bahkan mereka tidak melakukan biopsi gitu. Jadi sudah ada
khas pattern pemeriksaan radiologinya untuk penegakan diagnosis HCC. Jadi kadang mereka tidak lakukan biopsi untuk penegakan HCC gitu, karena berdasarkan dari pemeriksaan radiologi gitu. Baik, terima kasih Dr. Marini. Pertanyaan berikutnya yang masuk adalah dari Dr. Leni mengenai subtipe limfosit cell rich ya, sebukan yang kaya limfosit pada subtipe HCC. Apakah sebukannya itu sama seperti pada CA cervix, Dr. Marini? Gambarannya kurang lebih sama kah? Sebenarnya subtipe ini sangat jarang, saya juga belum pernah ketemu. Yang saya lihat malah limfosit rich yang di organ lain. Tapi gambarannya tuh harusnya mirip kayak gambaran medullary feature di ini, di apa namanya, di breast ya. Jadi apa namanya, atau seperti KNF gitu. Jadi apa namanya, di mana si tumornya itu intermingling dengan sel limfosit gitu. Tapi kalau medullary feature mungkin ini ya kali ya, limfositnya di luar kali ya. Mungkin harus dicocokin lagi sama yang ahli breast. Tapi kalau seperti KNF gitu dia intermingling gitu. Tapi kalau yang di subtipe ini dia intermingling dengan sel limfosit, jadi bukan di luarnya gitu. Jadi kalau di cervix itu biasanya intermingling atau di luar ya? Gimana? Kurang lebih gitu ya, di antaranya masa tumor banyak bukan sel radangnya gitu ya, Dr. Iya, jadi Marini dia ya? intermingling, tapi itu jarang sekali dan sepertinya saya sendiri juga belum pernah lihat itu yang limfosit rich yang HCC. Mungkin Dokter Ning pernah kali lihat. Baik, nanti kita tanyakan pendapatnya beliau. Berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Lydia, ini mengenai subtipe makrotrabekular itu di WHO dikategorikan sebagai subtipe yang diferensiasinya buruk. Ya, tapi di Calderaro dinyatakan dia masuk kategori G5 G6 yang sebetulnya itu prognosisnya baik ya. Nah, ini bagaimana? Nah, itu juga agak aneh memang. Jadi memang apa namanya, seperti clear cell juga dia ada yang apa namanya, dimasukkan ke dalam kategori apa namanya, clear cell tuh dibilang masuk ke dalam kategori baik di WHO, tapi di Calderaro dia masuk ke dalam diferensiasi buruk. Tapi dari penelitian di RSCM bahwa yang menunjukkan ekspresi LMA3 sebagian adalah clear cell. Tapi untuk saya ingin merevisi tadi yang di Calderaro makrotrabekular masif itu masuk yang G1 G3. Yang ya G5 G6 itu mikrotrabekular, bukan makrotrabekular. Jadi mikrotrabekular itu yang klasik gitu. Ya, jadi mungkin salah lihat kali ya ini. Ya, salah baca. Jadi bukan makro tapi mikro yang klasik yang beta katenin. Jadi pada subtipe makrotrabekular pada WHO dan Calderaro itu sepakat keduanya ya. Cocok. Supaya yang clear cell ini memang agak unik dia. Ya, jadi yang agak beda sedikit adalah yang subtipe clear cell gitu ya, Dr. Marini ya. Iya, betul. Baik. Pertanyaannya sudah dibahas semua, kita tunggu lagi apakah kira-kira ada adik-adik dari peserta didik S2 Biomedik maupun dari PPDS atau dari dokter-dokter SPPA yang berkenan untuk menanyakan sesuatu pada kedua pembicara kita pagi ini. Sambil menunggu saya bertanya barangkali ke Dokter Catherine, kira-kira tadi kan disebutkan untuk yang subtipe R promoter mutation itu prognosisnya buruk ya dok ya. Sementara kalau saya perhatikan ada juga laporan-laporan di beberapa jenis tumor atau kanker yang lain yang justru kalau dia mutasi itu diferensiasinya jadi baik. Kira-kira boleh dibantu nggak dok? Kira-kira fenomena ini dasarnya apa ya dok ya? Itu. Ya ini promoter mutation ini satu yang mendasar yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu ya kalau kita secara basic research. Promoter mutation itu tidak berkorelasi, tidak sama dengan increase messenger RNA dari telomerase expression. Ya, ini hasil penelitian. Jadi banyak yang bilang kalau jurnal-jurnal, oh ini prognosisnya buruk dengan increase telomerase expression. Jadi increase dari messenger RNA expression itu cenderung tumornya ini buruk.
ternyata tumor-tumor yang punya increased telomerase expression tidak semuanya disebabkan karena TAT promoter mutation. Jadi itu dua topik yang berbeda. Jadi di kami sendiri pun masih belum jelas ya gitu. Jadi yang kami lihat ini TAT promoter mutation, dan tadi kan saya bilang TAT promoter mutation itu ternyata juga dilihat sudah dari sejak pre-malignant lesion ya, dari dysplastic nodule early grade itu sudah keluar dari sejak dia dari early stage HCC. Jadi kami propose awalnya ini terjadi TAT promoter mutation, tapi TAT promoter mutation ini kemungkinan hanya precursor. Jadi ini ada terjadi kesalahan, mutasi TAT promoter mutation, tapi dalam seiring perjalanan waktunya dia butuh intervensi, butuh lain lagi untuk menyebabkan si tumor ini jadi ganas gitu. Makanya baru belakangan ada beta-catenin mutation, ada p53 mutation. Jadi dia butuh yang lain lagi gitu, nggak cuma dia sendiri gitu. Dia hanya precursor untuk pertama kalinya terjadi. Ada kemungkinan seperti itu, dan yaitu kita nggak bisa kaitkan dengan telomerase expression. Jadi mungkin yang tipe yang positif tapi tidak menaikkan telomerase expression misalnya gitu, mungkin itu baik gitu loh, tapi juga belum tahu. Cuma yang memang nggak bisa langsung dikaitkan bareng, banyak yang korelasinya berbeda antara satu gene yang mutasi dengan ekspresi genenya tersebut, karena kayak p53 mutation dan p53 expression pun bisa nggak korelasi ya. Baik. Ya, berarti kita juga harus perhatikan status telomerasenya juga barangkali ya, Dr. Catherine ya. Kalau kita cek ya, kalau telomerase expression itu kita bisa cek dari QRT-PCR ya, dari pemeriksaan RNA-nya, kita bisa cek dari sana. Izin Dr. Dian mau tanya Dr. Catherine, kalau untuk yang pemeriksaan genetik itu kita pakai fresh tissue, tapi kadang-kadang kita ada juga yang dimasukkan ke dalam NaCl. Kalau NaCl itu bisa dok dilanjutkan ke pemeriksaan genetik? Di tempat kami sih kami nggak pakainya yang dimasukkan liquid nitrogen, terus langsung kami pakai jadi ada apa ya, itu nih dari Takara kami punya reagentnya, sudah ada botolannya, saya sendiri nggak hafal ada reagent, kita langsung pakai itu. Jadi saya nggak pakai NaCl. Nggak pernah pakai NaCl ya dok ya? Baik. Kiranya ada audiens yang ingin bertanya secara langsung, silahkan dipersilahkan, boleh raise hand, kemudian menyalakan mic dan berbicara. Jika ada yang berkenan, dipersilahkan dokter-dokter, adik-adik sekalian. Nah, masih belum ada ya. Saya kalau gitu bertanya satu lagi ke Dr. Catherine. Dok, ada nggak studi yang mengaitkan profil molekuler? Barangkali grupnya dokter sudah melaksanakan profil molekuler dengan penanda-penanda klinikoserologis, ya, yang biasanya kita punya atau para dokter klinis mengerjakan, misalnya AFP atau stage fibroscan atau lain sebagainya gitu. Itu yang di tempat kami sih yang tadi BSWB itu kami kaitkan dengan AFP, dengan HBV, HCV, semua kami kaitkan ada kewarumbunya. Terus tapi ya hanya terbatas dengan yang standar clinical features ya, kayak AIROC67 ya, jadi penunjuk mitotic cells pakai kayak AIROC 67 ya, pakai itu. Terus kemudian ya masih yang standar ya. Kalau yang G1, G6 yang dari French Group, mereka sudah mengeluarkan lumbung, kalau nggak salah di gastroenterologi tahun 2013 itu mereka sudah cek dengan detail kaitannya dengan banyak clinical features, HBV, HCV, AFP, dengan mutasi-mutasi lain, itu mungkin bisa dibaca di sana ya, yang ini ada korumbungnya. Posida juga sudah mengeluarkan terkait dengan gabungan dengan berbagai multiple independent studies lain, apakah dia terkait dengan sirosis dan sebagainya. Yang paling lengkap sih memang dari French Group ya. Mungkin kalau saya share screen, dia juga sudah mengeluarkan dengan terkait dengan etiologi, dengan sirosis, dengan microvascular invasion, kemudian dengan Edmondson grade. Itu bagaimana semuanya mereka sudah bahas di lumbungnya, sudah ada penelitian dengan gender juga, usia, keadaan sirosis, AFP, apakah ada
ada vascular invasion dan sebagainya itu mereka ada aja sih ilmunya. Tapi memang masih sampai setahu saya sih saat ini masih terbatas. Jadi ya kalau yang friends group ya dia pakai dia punya aja terus dia teliti dan clinical features dia sendiri. Kalau grup saya pakai dengan kita punya sendiri dengan clinical features belum nggak bisa semua gitu ya karena terlalu banyak memang overlap dan ada yang berbeda. Staining score pun sometimes berbeda ya antara lab satu dengan lab yang lain. Baik. Ya, rombong tuh artinya paper ya, adik-adik sekalian. Itu bahasa Jepang, rombong artinya paper atau publikasi. Jadi nanti boleh dicek kalau ada yang berminat mendalami atau mencari topik untuk penelitian ya dok ya. Baik, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Satu pertanyaan untuk Dr. Marini, kira-kira apakah secara morfologi kita bisa membedakan dok antara HCC dengan makroskopik yang multisentrik, ya nodulnya multisentrik dengan yang dia itu sebetulnya banyak nodul tapi sebetulnya metastasis intrahepatik. Kira-kira kita bisa nggak dok membedakannya per morfologi dok? Ya, jadi apa namanya? Tadi kayaknya saya sudah jelaskan juga itu mengenai multisentrik dan intrahepatik metastasis itu ya. Jadi kalau secara morfologik memang dia sulit dibedakan, tapi memang ada favor-favornya. Jadi yang bisa ada hal-hal yang bisa membantu kita untuk favor terhadap salah satunya gitu. Kalau dia makanya kenapa kalau dia multiple nodul sebaiknya kita ambil gitu masing-masing nodul tuh kita ambil kalau bisa gitu. Jadi kalau misalnya dia metastasis intrahepatik, kalau misalnya ada satelit, ada nodul-nodul kecil di sekitar si nodul utama, tapi diferensiasinya lebih buruk gitu. Jadi tidak ada diferensiasi baik gitu di nodul-nodul kecilnya ya atau nodul multiple lainnya. Kemudian kalau misalnya ada dua nodul tapi dua-duanya ada komponen dysplastic nodul dan ada diferensiasi baik gitu, itu lebih ke arah multisentrik gitu. Jadi secara itu strict kita tidak susah membedakan, tapi ada hal-hal yang bisa membantu untuk membedakan untuk favor ke salah satunya gitu. Baik, terima kasih Dr. Marini. Ya waktunya sudah mendekat ke akhir acara. Terima kasih banyak atas kuliah dari dokter-dokter sekalian dan diskusi yang sangat banyak manfaatnya dan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Saya cukupkan sesi kita kali ini dan saya kembalikan ke Dr. Yordan sebagai pembawa acara. Terima kasih banyak dok. Silakan Dr. Yordan. Ya, terima kasih banyak Dr. Dian, juga kepada kedua pembicara Dr. Marini dan Dr. Catherine atas kuliah dan segala macam ilmunya yang tadi sudah disampaikan. Semoga berguna bagi kita semua dan juga forum e-biomedik ini juga akan terus terselenggara dengan topik-topik lainnya yang lebih yang berbeda dengan dengan sebelumnya. Jadi kepada audiens biasanya nanti kita selalu mengadakan topik-topik yang berkaitan dengan biomedik atau basic clinical dan clinical itu biasanya dalam periode tertentu. Oleh karena itu, karena waktunya juga sudah habis dan kita juga sudah menyelesaikan kegiatan pada hari ini, kita boleh cukupkan sekian ya. Kalau nanti untuk seperti PowerPoint atau segala macam mungkin boleh di-share ya, Dr. Catherine nanti ya. Nah, nanti kita bisa ditanyakan ke Mbak Adin atau pada staf di PMIB. Terima kasih semuanya dan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.